Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan membedah penggunaan statistik dalam penelitian, khususnya penelitian bidang pendidikan. Dan untuk itu saya telah menyiapkan salah satu laporan penelitian dari penulis internasional yang dimuat dalam salah satu jurnal internasional yang terindeks Scopus. Ini salah satu jurnal berreputasi di bidang pendidikan, khususnya di bidang penggunaan pemanfaatan perpustakaan publik dalam upaya pengembangan pembelajaran dan pendidikan. Nah, memang pada penelitian-penelitian bidang pendidikan, statistik pada umumnya digunakan dalam penelitian khususnya untuk metode eksperimen, metode survei, atau metode ex post facto. Dalam ketiga metode inilah statistik kerap digunakan untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan, biasanya melalui tes atau melalui kuesioner atau melalui lembar observasi. Nah, ini adalah salah satu penelitian terkini karena dimuat pada tahun 2020 oleh salah satu jurnal yang termasuk dalam jurnal yang berreputasi. Ini adalah laporan penelitian yang dilakukan di salah satu negara dengan penduduk muslim besar, yaitu negara Iran. Dan penelitian ini dilakukan oleh 3 orang dengan judul The Effect of Information Literacy Interaction on Lifelong Learning Readiness, atau pengaruh pengajaran literasi informasi terhadap kesiapan belajar atau pembelajaran seumur hidup. Penelitinya yang pertama adalah Laili Saifi, ini dari University of Birjan, Iran. Yang peneliti yang kedua adalah Maryam Habibi, University of Birjan juga. Kemudian yang ketiga adalah Mohsen Ayati. Jadi sekali lagi, ini adalah penelitian eksperimen yang ingin meneliti bagaimana efek atau bagaimana pengaruh pengajaran literasi informasi terhadap kesiapan untuk belajar seumur hidup. Tampaknya dalam penelitian ini itu ada 2 variabel utama. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu pengajaran literasi informasi. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu kesiapan untuk belajar seumur hidup. Akan tetapi variabel terikat, yaitu kesiapan belajar seumur hidup, itu nanti dipecah ke dalam beberapa dimensi. Dan nanti saya sudah menandai bagian-bagian penting dari laporan penelitian dalam format artikel ini dengan menggunakan warna kuning, ya, yang saya tandai dengan stabilo warna kuning. Itu adalah bagian-bagian yang menurut hemat saya penting untuk didiskusikan dalam kegiatan perkuliahan kali ini. Seperti yang pada umumnya digunakan dalam gaya selingkung jurnal ilmiah, itu biasanya artikel-artikel yang dimuat di jurnal ilmiah itu terdiri dari disusun menurut sistematika yang lazim. Yang pertama judul, lalu di bawah judul adalah nama-nama para penulis beserta afiliasi para penulis, kemudian abstrak, kemudian ada kata kunci, kemudian pendahuluan. Setelah pendahuluan, kemudian ada metode, ya. Kemudian setelah metode adalah hasil dan pembahasan atau temuan biasanya. Kemudian simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka, dan komponen-komponen lain biasanya ada sebagai lampiran. Nah, kita akan membahas bagian-bagian yang penting dari laporan penelitian dalam format artikel ini. Lalu kita akan mengaitkannya dengan penggunaan statistik dalam penelitian ini. Karena sekali lagi, statistik menjadi alat yang sangat penting dalam analisis data-data pendidikan, khususnya untuk penelitian yang menggunakan metode eksperimen.
kemudian survei atau penelitian dengan menggunakan metode ex post facto. Nah, berdasarkan judul penelitian tadi, yaitu pengaruh pengajaran literasi informasi terhadap kesiapan untuk pembelajaran seumur hidup, itu abstraknya bisa saya bacakan ya, tentu saja nanti kita maknai secara bebas. The purpose of the present study is to examine the effect of information literacy skills interaction on the lifelong learning readiness. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengajaran keterampilan literasi informasi terhadap kesiapan pembelajaran seumur hidup. Ini juga penting untuk saya tegaskan bahwa pada umumnya tujuan penelitian itu menjadi komponen utama dalam abstrak artikel. Bahkan beberapa jurnal menempatkan tujuan penelitian itu harus ditempatkan di awal abstrak. Meskipun ada juga sejumlah jurnal yang menetapkan bahwa sebelum tujuan peneliti harus menyampaikan dalam kalimat yang pendek signifikansi atau pentingnya kajian, baru kemudian tujuan. Nah, penelitian ini objek atau subjek penelitian ini adalah para pengguna perpustakaan umum atau public library di Iran, di negara Iran ya. Jadi subjek penelitian adalah pengguna atau kalau di kita mungkin pengunjung aktif perpustakaan di Iran. To this end, ya, untuk tujuan ini 30 pengguna aktif dari 2 perpustakaan secara acak ditempatkan dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi responden penelitian ini ada 30 orang yang merupakan pengguna aktif di 2 perpustakaan, dan dari 30 orang ini kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dari sini kita sudah tahu bahwa desain eksperimen ini itu menggunakan 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimen, yang penempatan ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu dilakukan secara random. Sehingga desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini itu termasuk dalam kategori true experimental design atau rancangan penelitian eksperimen murni atau eksperimen yang sungguh bukan quasi experimental design. Kemudian dalam abstrak dijelaskan, metodenya dijelaskan, desain eksperimennya juga disebutkan ya. Kemudian jumlah respondennya atau jumlah sampelnya juga disebutkan. Kemudian dalam abstrak juga disebutkan bahwa information literacy skills were taught to the experimental group, bahwa keterampilan literasi informasi itu disampaikan atau diajarkan ke dalam kelompok eksperimen selama 1.5 month, selama 1,5 bulan. Ya, jadi kelompok eksperimen diberi treatment dengan pengajaran keterampilan literasi informasi selama 1,5 bulan. Sedangkan kelompok kontrol itu tidak diberikan treatment seperti itu. The result revealed that information literacy interaction led to a significant increase in readiness for self-directed learning and readiness to overcome deterrent to participation. Nah, di dalam abstrak disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran literasi informasi itu mengakibatkan mengakibatkan adanya peningkatan signifikan, berakibat pada peningkatan signifikan terhadap kesiapan untuk belajar mandiri. Ya, belajar mandiri adalah salah satu dari komponen pembelajaran seumur hidup, sehingga belajar mandiri itu termasuk salah satu dimensi untuk variabel pembelajaran seumur hidup. Dan pengajaran literasi informasi juga meningkatkan secara signifikan terhadap kesiapan untuk mengatasi hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
Ini hasil penelitiannya yang secara ringkas disebutkan di dalam abstrak. Nanti kita akan akan mendiskusikan hasil penelitian secara lebih lanjut. Nah, di bawah abstrak ada keyword atau kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata atau konsep-konsep utama yang diteliti yang biasanya disusun secara alfabetis tergantung pada kebijakan editorial suatu jurnal. Kemudian di bawahnya adalah introduction. Nah, atau pendahuluan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pendahuluan, pada umumnya pendahuluan itu menguraikan atau menyampaikan masalahnya apa dan mengapa masalah tersebut penting diteliti. What's the problem and why is it important to study? Apa masalahnya dan mengapa masalah tersebut penting diteliti, terutama penting diteliti secara ilmiah, secara teoritis, secara akademik, maupun signifikansi penelitian secara praktis. Nah, dalam pendahuluan ini tentu saja kita tidak akan mengurai kalimat satu persatu, kita hanya akan mendiskusikan bagian-bagian yang menurut saya penting untuk didiskusikan. Yang pertama, peneliti menyampaikan bahwa literasi informasi secara umum secara luas dipandang sebagai salah satu keterampilan bertahan hidup yang sangat penting untuk kehidupan di era informasi. Literasi informasi juga fondasi yang penting, fondasi yang vital atau vital underpinning untuk pembelajaran seumur hidup. Dan literasi informasi juga variabel penting, variabel kritis untuk membangun atau untuk mengembangkan demokrasi. Ini ide yang diambil dari hasil penelitian dari Herding yang dikutip oleh para peneliti di sini. Kemudian dari bagian pendahuluan, jadi karena dalam bagian pendahuluan itu selain peneliti untuk memberi argumentasi bahwa penelitian ini penting, itu peneliti nanti juga harus mereview hasil-hasil penelitian dengan topik yang sama yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik penelitian-penelitian di tingkat lokal maupun nasional maupun internasional. Itu sebagai argumentasi mengapa penelitian ini penting, sehingga peneliti perlu mereview, perlu melihat hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan literasi informasi dan upaya pengembangan kesiapan pembelajaran seumur hidup. Nah, peneliti di sini di dalam bagian pendahuluan itu menyebutkan beberapa bagian. Pertama dia menyebutkan tentang teoritikus yang sangat populer dalam pembelajaran literasi informasi. On the other hand, perhaps the most influential theoretician in the field of information literacy instruction at the school level is Carol Kuhlthau. Ini saya tidak tahu ini orang mana dan bacanya saya baca saja sebagaimana teks yang tampak. Di sisi lain, mungkin teoritisi yang sangat berpengaruh dalam lapangan pengajaran literasi informasi di sekolah, di tingkat sekolah adalah Carol Kuhlthau. Ini adalah dia menyebutkan bahwa tokoh yang secara teoritis populer di bidang kajian literasi atau pengajaran literasi informasi adalah Carol Kuhlthau. Kemudian peneliti di bagian pendahuluan itu juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan lifelong learning. Ya, ini penting biasanya karena variabel terikat yang diteliti di sini adalah variabel lifelong learning. Ya, itu dijelaskan maksudnya apa dengan mengutip hasil kajian para pengkaji atau para peneliti terdahulu. Peneliti menyebutkan hasil kajian dari Royce, ya, yang menjelaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah merupakan kombinasi dari keterampilan dan sikap yang merangkul perubahan.
Lifelong learning, pembelajaran seumur hidup adalah kombinasi antara keterampilan dan sikap yang merangkul perubahan. Pembelajaran sepanjang hayat bertujuan untuk memberi para siswa keterampilan untuk terus belajar sepanjang hayat, serta bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap belajar, ya, sikap positif terhadap belajar, yang yaitu sikap yang menerima atau bahkan menyambut perubahan dan pembelajaran baru. Itu yang dimaksud dengan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat yang dikutip dari Royce. Lifelong learning, readiness LA, pembelajaran sepanjang hayat itu memiliki sejumlah elemen atau biasa juga disebut dimensi dari pembelajaran sepanjang hayat. Itu ada beberapa yang oleh peneliti yang oleh Royce disebut ada 3. Lifelong learning readiness element include readiness for self-directed learning. Yang pertama adalah elemen atau dimensi kesiapan untuk belajar mandiri, untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Itu dimensi pertama yang sangat penting dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bagian terpenting atau dimensi terpenting atau elemen terpenting dari pembelajaran sepanjang hayat yang pertama adalah kesiapan untuk belajar mandiri. Yang kedua, kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi seorang yang memiliki memiliki kesadaran pembelajaran sepanjang hayat, dia siap untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan dimensi ketiga, ya, dimensi yang terakhir adalah kesiapan untuk merespon pemicu atau penggerak pembelajaran. 3 dimensi ini oleh peneliti diambil dari hasil penelitian Kunggu, ya, pada tahun 2010. Nah, sekarang dari ketiga dimensi tersebut masing-masing perlu juga dijelaskan, didefinisikan supaya pembaca artikel kita itu lebih jelas. Yang pertama yang dimaksud dengan self-directed learning, pembelajaran mandiri mengacu pada proses di mana pembelajaran memikul tanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Ini pandangan yang diambil dari Brookett. Sekali lagi, bahwa pembelajaran mandiri itu mengacu pada proses di mana pembelajaran memikul tanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, pembelajaran mandiri itu secara lebih lanjut dijelaskan menurut Issarawatana. According to Issarawatana, ya, ketika pembelajaran mencari ide-ide sejak awal dengan atau tanpa meminta bantuan kepada orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajar mereka, kemudian mereka mampu mengenali dan merealisasikan sumber-sumber belajar untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dan kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut. Itu sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan belajar mandiri. Itu dimensi yang pertama dari pembelajaran sepanjang hayat, yaitu dimensi pembelajaran mandiri atau belajar mandiri. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi the readiness to overcome deterrent to participation, yaitu kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam belajar.
Nah, dimensi ini mengacu pada alasan-alasan yang berpengaruh terhadap keputusan pembelajaran untuk tidak terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Jadi kalau ada alasan-alasan yang menyebabkan orang terhambat untuk beraktivitas secara belajar, itu disebut sebagai hambatan-hambatan untuk berpartisipasi. Ini adalah dimensi yang ketiga, tapi ini nanti juga dijelaskan menurut beberapa, karena kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi itu juga memiliki beberapa subdimensi yang yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Valentin dan Darkenwald. According to Valentin and Darkenwald, menurut Valentin dan Darkenwald, membantu individu-individu untuk mengatasi kekuatan yang mencegah mereka dari berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran adalah tugas yang sangat sulit yang dihadapi oleh para perencana program. Jadi para perencana program, para guru, para dosen itu memiliki tugas yang sangat berat, yaitu mengatasi hambatan-hambatan yang mencegah peserta didik aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu merupakan tugas yang sangat berat. Kemudian lebih lanjut, Cross mengklasifikasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ke dalam 3 hal utama. Sekali lagi, Cross mengklasifikasikan hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam belajar dalam 3 hal utama. Yang pertama adalah hambatan yang bersifat situasional, kemudian yang kedua hambatan yang bersifat institusional, dan yang ketiga hambatan yang bersifat disposisional. Hambatan-hambatan yang bersifat situasional adalah alasan-alasan yang muncul dari situasi seseorang dalam hidup pada suatu waktu, seperti ketiadaan waktu atau keterbatasan uang, atau keterbatasan atau ketiadaan transportasi. Itu hambatan-hambatan yang bersifat situasional, yaitu hambatan-hambatan yang muncul dari situasi seseorang dalam kehidupan waktu tertentu, seperti ketiadaan waktu atau keterbatasan uang, dan keterbatasan alat transportasi. Kemudian hambatan-hambatan yang bersifat institusional mengacu pada praktek dan prosedur yang menghambat seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan. Kemudian hambatan-hambatan yang bersifat disposisional mengacu pada sikap dan persepsi diri dari pembelajaran yang bisa menghambat partisipasi dalam aktivitas pendidikan atau pencapaian pendidikan. Jadi kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan berpartisipasi dijelaskan bahwa hambatan-hambatan untuk berpartisipasi itu ada yang bersifat situasional, ada yang bersifat institusional, dan ada yang bersifat disposisional. Kemudian dimensi ketiga dari pembelajaran sepanjang hayat adalah kesiapan untuk merespon penggerak atau pemicu pembelajaran. Kesiapan untuk merespon penggerak atau pemicu belajar mengacu pada suatu kejadian yang berhubungan dengan masa lalu, masa sekarang, atau perubahan yang diantisipasi dalam kehidupan seseorang, di mana pengetahuan dan keterampilan baru diperlukan untuk berhubungan dengan situasi tersebut. Itu dimensi ketiga dari pembelajaran belajar sepanjang hayat, yaitu kesiapan untuk merespon penggerak atau pemicu belajar.
Jadi ini terkait dengan alasan mengapa seseorang belajar, mengapa seseorang perlu belajar, itu terkait dengan kemampuan atau kesiapan untuk merespon argumen tersebut. Nah, di dalam pendahuluan peneliti juga menyebutkan bahwa keterampilan-keterampilan atau kajian-kajian terhadap keterampilan literasi informasi itu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dalam pendahuluan peneliti perlu mereview hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Nah, di sini peneliti menyebutkan sejumlah penelitian-penelitian yang terkait dengan topik tentang pengaruh pengajaran literasi informasi terhadap kesiapan untuk belajar sepanjang hayat, dan penelitian-penelitian tersebut dilakukan baik di tingkat nasional di Iran maupun di tingkat internasional. Penelitian-penelitian yang pertama, the studies on information literacy skill are divided into several categories. Kajian-kajian tentang keterampilan literasi informasi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Beberapa ada yang fokus pada peran literasi informasi dalam perpustakaan akademik. Ini misalnya dilakukan oleh Bidok, Assareh, Jardin, Julien, Saunders, Trenbach, dan Deng. Kemudian penelitian yang lain yang berhubungan beberapa penelitian menguji tingkat literasi informasi di Iran, tingkat literasi informasi para pengguna perpustakaan publik di Iran. Ini antara lain dilakukan oleh Abdullahi dan Jokar, Jamali Mahmouy dan Alizadeh, kemudian Mahdizadeh, kemudian Mansurian, Tajid Daran, dan lain-lain. Hasil-hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa literasi informasi di publik literasi informasi para pengguna perpustakaan publik di Iran berada pada level yang rendah. Ini juga menjadi salah satu argumen mengapa penelitian ini penting dilakukan, atau menjadi argumen signifikasi penelitian ini, karena hasil penelitian-penelitian yang tadi mengindikasikan bahwa literasi informasi para pengguna perpustakaan publik di Iran itu berada pada tingkat yang rendah. Kemudian peneliti juga mereview beberapa penelitian secara internasional. Some of the international studies have investigated information literacy in public library. Beberapa peneliti internasional sudah melakukan penelitian terhadap literasi informasi di perpustakaan publik, antara lain dilakukan oleh Harding, Ireland, Jacobson, Julien, dan seterusnya. Ya. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan sama. Kemudian, namun perlu dicatat bahwa literatur yang berhubungan dengan pelatihan literasi informasi pada pengguna perpustakaan publik untuk tujuan untuk mengembangkan kesiapan pembelajaran sepanjang hayat di Iran itu masih sedikit. Ini juga menjadi argumen mengapa penelitian ini penting, karena secara akademik literatur yang berkaitan dengan pelatihan literasi informasi dalam rangka mengembangkan kesiapan belajar sepanjang hayat di Iran itu literaturnya masih sangat terbatas, sehingga peneliti memandang bahwa penelitian terhadap topik ini itu sangat penting, karena alasannya yang pertama karena literasi informasi para pengguna perpustakaan umum di Iran masih rendah, dan yang kedua karena literatur yang berhubungan dengan literasi informasi, pelatihan literasi informasi untuk mengembangkan kesiapan pembelajaran sepanjang hayat di Iran itu masih terbatas, literaturnya masih sedikit.
Itu menjadi argumen utama mengapa topik penelitian ini penting setelah peneliti melakukan review terhadap sejumlah hasil-hasil penelitian dan setelah peneliti menjelaskan beberapa konsep kunci yang ada dalam artikel ini. Selanjutnya, setelah introduction, bagian berikutnya adalah methods atau metode. The research method was experimental. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental, using a pretest and pretest post-test design with a control group, dengan menggunakan rancangan pretest dan post-test dengan menggunakan control group. Jadi kalau dalam penelitian eksperimen, desain ini itu disebut sebagai desain true experimental design, yang menggunakan dua kelompok, satu kelompok untuk eksperimen, satu kelompok sebagai pengendali atau kelompok kontrol. Sampel untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu diacak atau di random. Prior to the intervention, sebelum intervensi atau sebelum treatment dilakukan, both the control group and the experimental group were assessed for information literacy and readiness for lifelong learning. Sebelum intervensi dilakukan, sebelum treatment dilakukan, sebelum eksperimen dilakukan, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen dinilai literasi informasinya dan dinilai pula kesiapan untuk belajar sepanjang hayat. Jadi dua kelompok tersebut itu diakses, dinilai terlebih dahulu bagaimana kondisi literasi informasi mereka dan bagaimana kondisi kesiapan mereka untuk belajar sepanjang hayat. Itu sebelum eksperimen dilakukan. Ya, itu adalah pretest. Pretestnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi informasi responden dan bagaimana kesiapan untuk belajar sepanjang hayat para responden. Program pelatihan dilakukan terhadap kelompok eksperimen. Ya. Program pelatihan literasi informasi diberikan kepada kelompok eksperimen selama 7 minggu. Sedangkan kelompok kontrol tidak menerima pelatihan. Jadi kelompok eksperimen diberi treatment, diberi pelatihan literasi informasi selama 7 minggu, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan treatment, tidak diberikan pelatihan literasi informasi. Both group were then reassessed using the same test in the pretest. Kedua kelompok kemudian setelah treatment diberikan, kemudian dinilai kembali dengan menggunakan tes yang sama dengan tes pretest. Ya. Jadi dua kelompok ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, itu dua-duanya diberi pretest dan post-test. Instrumen yang diberikan untuk pretest dan post-test menurut peneliti menggunakan tes yang sama. Kemudian sampel penelitian terdiri dari pengguna aktif perpustakaan umum, ya, perpustakaan publik di Provinsi Khorasan Selatan, di mana dua perpustakaan yang bisa diakses diteliti setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Perpustakaan Publik di Iran. Sampel terdiri dari 30 pengguna perpustakaan, a sample of 30 library user, dipilih dari pengguna aktif, yaitu para siswa sekolah menengah. Kemudian mereka secara acak ditempatkan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dihomogenisasi berdasarkan usia dan tingkat pendidikan mereka. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, untuk tujuan kajian ini digunakan 3 instrumen. Nah, bagian berikutnya
peneliti akan menjelaskan instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama, pengajaran literasi informasi itu menggunakan for the purpose of instructing the student, untuk tujuan pengajaran para peserta didik. Peneliti ya, atau para peneliti mengembangkan dan mengadaptasi protokol atau tata cara pelatihan, model pelatihan yang dikembangkan, model pelatihan untuk pengembangan keterampilan literasi informasi yang dikembangkan oleh Society of College, National and University Libraries, dan digabungkan dengan protokol yang dikembangkan oleh Courthouse yang tadi disebutkan di awal. Kemudian kegiatan pelatihan terhadap keterampilan literasi informasi itu terdiri dari topik-topik yang diberikan, itu terdiri dari 7 topik. Yang pertama, topik tentang basic library skill atau keterampilan perpustakaan umum. Kemudian yang kedua, topik tentang recognition of need for information skill, ya, atau pengakuan terhadap kebutuhan keterampilan akan kebutuhan informasi. Kemudian keterampilan tentang sumber-sumber informasi. Kemudian keterampilan tentang pencarian internet dan sumber pengetahuan. Kemudian keterampilan tentang pencarian database dan perpustakaan. Kemudian keterampilan pencarian, evaluasi informasi dan sumber belajar. Kemudian keterampilan tentang referensi dan etik. Itu topik-topik pelatihan literasi informasi yang diberikan. Nah, sekarang instrumen yang digunakan, lifelong learning reading scale, skala kesiapan belajar sepanjang hayat. Ini skala untuk mengukur kesiapan belajar sepanjang hayat. Itu skala yang digunakan adalah skala dari Kungu, ya, skala dari Kungu yang dimodifikasi dan dilokalisasikan sesuai dengan konteks perpustakaan publik di Iran. Dan ini juga penting saya sampaikan ya, bahwa meskipun suatu instrumen penelitian sudah dipandang valid dan reliable di suatu negara misalnya, tapi ketika akan digunakan di negara yang berbeda, itu instrumen tersebut perlu dimodifikasi dan dilokalisasi melalui adaptasi. Ada yang disebut dengan validitas budaya. Tapi sekali lagi bukan hanya itu, tapi setiap instrumen yang sudah dipandang valid dan reliable di suatu negara, ketika akan digunakan di negara lain, itu perlu diuji, perlu dimodifikasi, perlu diuji validitas dan reliabilitas kembali. Nah, sesungguhnya there are various scale which measure lifelong learning. Sesungguhnya ada sejumlah skala yang digunakan untuk mengukur pembelajaran sepanjang hayat. Misalnya skala yang pernah dikembangkan oleh Knapper dan Cropley, kemudian oleh Candy. Kemudian dua skala tersebut itu digunakan untuk mengukur atribut dari pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian juga instrumen yang digunakan oleh Kirby dan kawan-kawan, dan Uzun Boilu dan Harsen, yang mengukur kompetensi pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir ada skala atau instrumen yang digunakan oleh Hojat dan kawan-kawan yang mengukur orientasi para dokter terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Nah, mengapa tidak digunakan instrumen tersebut? Meskipun instrumen tentang kesiapan belajar sepanjang hayat itu banyak, ya, baik yang mengukur atribut pembelajaran sepanjang hayat, mengukur kompetensi pembelajaran sepanjang hayat, dan seterusnya. Tapi peneliti lebih memilih dari instrumen yang dikembangkan oleh Kungu,
Ya, mengapa menggunakan instrumen yang dipengaruhi oleh Kunggu? Karena instrumen tersebut lebih komprehensif, ya. Karena instrumen pengukuran kesiapan belajar sepanjang hayat yang dikembangkan oleh Kunggu itu mencakup 3 komponen kesiapan, yaitu kesiapan untuk belajar mandiri, kesiapan untuk merespon pemicu, kesiapan untuk merespon pemicu atau penggerak untuk belajar, dan kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, instrumen yang dikembangkan oleh Kunggu tersebut itu terdiri dari 32 item yang berhubungan dengan dimensi kesiapan untuk belajar mandiri. Ada 28 item yang berkaitan dengan kesiapan untuk merespon pemicu pembelajaran, dan ada 15 item untuk item yang berhubungan dengan dimensi kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi. Nah, untuk mengukur reliabilitas dan validitas skala itu telah digunakan responden uji coba sebanyak 200 siswa sekolah menengah yang terdiri dari 100 siswa perempuan dan 100 siswa laki-laki. Ini juga perlu saya tegaskan bahwa setiap instrumen yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dan untuk kepentingan uji validitas dan reliabilitas tersebut, peneliti perlu menguji cobakannya kepada responden dengan karakter yang sama. Dan ini meskipun responden yang asli hanya 30, tapi instrumen yang akan digunakan ini diuji cobakan terhadap 200 responden uji coba yang terdiri dari 100 responden perempuan dan 100 responden laki-laki. Maaf. Nah, setelah instrumen diuji cobakan terhadap 200 responden, kemudian dianalisis tingkat validitasnya dan tingkat reliabilitasnya. Uji validitas terhadap instrumen di sini menggunakan analisis faktor, tapi yang umum kalau di Indonesia itu menggunakan koefisien korelasi dengan menggunakan uji korelasi product moment person. Itu digunakan untuk mengukur item-item dari suatu instrumen yang valid dan yang tidak valid. Kemudian untuk the reliability was achieved through a Cronbach alpha. Kemudian untuk mengetahui apakah instrumen tersebut reliable atau tidak, itu digunakan koefisien alpha Cronbach. Ini juga digunakan lazim di Indonesia untuk mengukur kesiapan belajar mandiri. Dan berdasarkan uji alpha Cronbach ditunjukkan bahwa instrumen untuk mengukur kesiapan belajar mandiri itu reliable, 90% reliable. Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur kesiapan untuk merespon pemicu belajar itu 87% reliable, dan kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar 70%-nya reliable. Sehingga total reliabilitasnya atau keandalannya adalah 82% atau 0,82. Sehingga instrumen-instrumen tersebut setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas memenuhi persyaratan karena instrumen tersebut secara statistik sudah valid dan sudah reliable. Kemudian yang kedua, skala keterampilan literasi informasi. Untuk mengukur, in order to measure the information literacy skills of user in public library, kemudian untuk mengukur keterampilan literasi informasi untuk pengguna perpustakaan publik, itu diadaptasi dari Jamali, Mahmouy, dan Alizadeh, ya, yang menggunakan skala dengan tingkat reliabilitas 93% dan validitas isi sudah terkonfirmasi atau validitasnya sudah teruji berdasarkan uji coba terhadap 255 responden uji coba. Ya, jadi skala
atau instrumen untuk mengukur keterampilan literasi informasi itu sudah diuji cobakan terhadap 255 responden dan sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tabel 1, ini berisi tentang tata cara pengajaran keterampilan literasi informasi, ya. Ada 7 materi, ada 7 topik, ya. Ada 7 judul sesi yang diberikan dalam 7 minggu, ya, dalam 7 minggu. Yang pertama topik tentang how to start research, bagaimana mulai penelitian. Yang kedua topik tentang pengakuan terhadap pentingnya informasi. Kemudian topik yang ketiga adalah keterampilan tentang sumber informasi. Kemudian keterampilan tentang pencarian internet dan sumber pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan. Kemudian keterampilan tentang database, keterampilan tentang pencarian database dan perpustakaan. Kemudian keterampilan mencari sumber evaluasi dan informasi. Dan yang terakhir, keterampilan tentang referensi dan etika dalam pencarian informasi. Oke, itu skala-skala yang digunakan, instrumen-instrumen yang digunakan. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini semuanya sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan semuanya sudah terbukti reliable. Nah, sekarang temuan. Apa temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini? There are very few studies that have used an experimental method to measure the effect of information literacy skill interaction on the readiness for lifelong learning in area public library. Sedikit sekali kajian yang pernah dilakukan, yang pernah digunakan, sedikit sekali kajian yang menggunakan metode eksperimen untuk mengukur pengaruh pengajaran keterampilan literasi informasi terhadap kesiapan pembelajaran sepanjang hayat bagi para pengguna perpustakaan publik di Iran. Nah, penelitian ini, hasil-hasil penelitian ini perlu dijelaskan dalam bagian finding atau dalam bagian result. Yang pertama, sebelum intervensi, peneliti melakukan pretest terhadap 2 kelompok, ya, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan kedua kelompok tersebut diberi pretest dan post-test. Skor dari skor pretest dan post-test itu diberikan sebelum dan sesudah workshop diberikan. Untuk kepentingan ini, itu digunakan 2 instrumen, yaitu instrumen tentang kesiapan pembelajaran sepanjang hayat dan instrumen tentang keterampilan literasi informasi. Dan untuk menguji, kita sudah mulai berbicara statistik untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor-skor pretest dan skor post-test, serta perbedaan antara skor-skor kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti menggunakan uji ANCOVA atau analysis of covariance. ANCOVA is a strong analysis method to measure the level of change in a variable due to an intervention. ANCOVA adalah metode analisis yang kuat untuk mengukur tingkat perubahan pada variabel-variabel setelah diberikan intervensi atau setelah diberikan treatment. Jadi, analisis atau uji ANCOVA itu adalah uji yang sangat kuat untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi setelah
adanya intervensi. In this case, pada kasus ini, it was used to measure the effect of the independent variable. Dalam hal ini, uji ANCOVA digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu variabel pelatihan literasi informasi terhadap variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel kesiapan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menentukan, kemudian uji ANCOVA juga sangat kuat untuk menentukan apakah pelatihan literasi informasi secara statistik signifikan atau tidak. Nah, berdasarkan pada tabel 2, ini tabel 2-nya ini, ya, berdasarkan pada tabel 2, variabelnya, variabel yang diujinya adalah variabel yang pertama adalah variabel self-directed learning, ya, atau pembelajaran mandiri. Ini adalah salah satu elemen dari pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, subvariabel overcome the trend to participation, atau kemampuan mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi. Kemudian dimensi yang ketiga adalah respon terhadap pemicu atau penggerak belajar, dan variabel utamanya, ya, overall variable adalah lifelong learning itu sendiri atau belajar sepanjang hayat itu sendiri. Nah, di sini peneliti menyajikan satu tabel skor min dan skor SD. Skor min adalah skor rata-rata, skor SD adalah skor standar deviasi. Kita lihat bahwa secara kasar, sebelum kita menguji hipotesis, kita mengetahui bahwa skor pretest kedua kelompok itu relatif, min-nya itu relatif homogen. Ya. Misalnya skor kemampuan belajar mandiri untuk kelompok eksperimen rata-ratanya adalah 2,26. Sedangkan kelompok kontrol 2,42. Kemudian jadi tidak terlalu jauh lah. Ini relatif homogen. Kemudian standar deviasinya juga relatif sama. Jadi kalau standar deviasi skor kemampuan belajar mandiri bagi kelompok eksperimen misalnya 0,37, itu artinya bahwa sebagian besar skor kelompok eksperimen itu berada pada plus minus 0,37 dari rata-ratanya, yaitu 2,26. Nah, tetapi pada skor post-test, bagian-bagian saya tandai adalah skor untuk kelompok eksperimen itu ada peningkatan. Dan peningkatannya kita belum bisa menyimpulkan apakah signifikan atau tidak secara statistik, tapi jelas ada peningkatan. Misalnya skor pretest kemampuan belajar mandiri untuk kelompok eksperimen adalah 2,26, tapi kemudian pada skor post-testnya meningkat menjadi 3,10. Tapi untuk kelompok kontrol, skor pretestnya 2,42, pada post-testnya justru menjadi 2,41. Kemudian kemampuan mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam kelompok belajar, skor pretest kelompok eksperimen adalah 2,03, kemudian meningkat menjadi 2,76 pada post-test. Pada kelompok kontrol juga ada peningkatan dari 2,22 menjadi 2,26. Ada peningkatan 0,04 dan kecil. Kemampuan merespon pemicu belajar pada kelompok eksperimen skor pretestnya adalah 2,25, ada peningkatan pada skor post-testnya 2,93. Tapi pada kelompok kontrol dari 2,31 justru menjadi turun menjadi 2,19. Kemudian secara keseluruhan variabel lifelong learning kelompok eksperimen pada pretest 2,56 ada peningkatan sedikit menjadi 2,60, jadi ada peningkatan 0,04, jadi sedikit sekali peningkatannya. Tapi pada kelompok kontrol juga justru ada penurunan. Nah, berdasarkan pada tabel 2, it can be said that for almost all component of lifelong learning readiness in the post-test, the mean of the experimental group is higher than that of the control group. Berdasarkan pada tabel 2 bisa dikatakan bahwa
hampir keseluruhan dari komponen variabel kesiapan untuk belajar sepanjang hayat di dalam skor post test itu rata-rata kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelompok kontrol. Dan yang kedua, rata-rata dari skor post test ya itu lebih tinggi dari skor pretest. Dengan kata lain, berdasarkan data menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan pada skor post test untuk keseluruhan komponen variabel lifelong learning yang terdiri dari 3 dimensi variabel, yaitu kesiapan belajar mandiri, kesiapan mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, dan kesiapan untuk merespon pemicu pembelajaran. Nah, sekarang kita akan menguji masing-masing hipotesis. Sekali lagi, uji hipotesis menggunakan ANCOVA atau Analysis of Covariance, yaitu suatu metode analisis yang sangat kuat untuk mengukur efek suatu variabel bebas terhadap variabel terikat setelah diberikan suatu treatment. Hipotesis yang pertama berbunyi pengajaran keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk belajar mandiri. Ya, ini hipotesis pertama. Berdasarkan uji ANCOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, ya, skor rata-rata kesiapan di antara dua kelompok. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan belajar mandiri di antara dua kelompok, dan perbedaan tersebut signifikan pada taraf P sama dengan 0,000. P itu singkatan dari probability, atau biasa juga disebut dengan alpha, atau biasa juga disebut dengan signifikansi. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan kata lain, pada tingkat keandalan 95% atau 0,05, pengajaran keterampilan literasi informasi itu berpengaruh terhadap kesiapan untuk belajar mandiri. Jadi hipotesis pertama diterima, terbukti, teruji. Sekali lagi, hipotesis pertama yang berbunyi bahwa pengajaran keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk belajar mandiri itu terbukti karena kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dengan kelompok kontrol, dan terbukti rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian hipotesis yang kedua, second hipotesis, berbunyi pengajaran keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi. Nah, berdasarkan hasil uji ANCOVA, ditemukan perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang ditunjukkan oleh nilai P, ya, nilai F-nya adalah 9,9. Tapi untuk lebih mudah menafsirkan, sekarang kita lebih cenderung menggunakan P. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS, itu nanti akan diperoleh nilai F dan nilai P. Nilai F itu bisa digunakan untuk menyimpulkan apakah perbedaannya signifikan atau tidak, nanti dengan membandingkan antara F tabel dengan F hitung. Tapi supaya tidak membuka tabel-tabel statistik, kita juga bisa menggunakan nilai P atau nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Dan di sini nilai P adalah 0,005. Biasanya kalau nilai P lebih kecil dari 0,05, ya, kalau nilai P lebih kecil dari 0,05, maka perbedaan dua kelompok skor itu signifikan.
Dan di sini nilai P-nya adalah 0,004, itu berarti jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga perbedaan skor rata-rata antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, itu signifikan. Dengan kata lain, pada tingkat kehandalan 95% atau 0,05, pengajaran keterampilan literasi informasi itu berpengaruh signifikan terhadap kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga berbunyi pengajaran keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk merespon pemicu belajar. Nah, berbeda dengan kedua hipotesis yang terdahulu, hipotesis ini hasilnya berbeda. The ANCOVA was employed and based on the result at a reliability level of 95%, berdasarkan pada hasil pada tingkat keandalan 95% atau 0,05, pengajaran keterampilan literasi informasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan peserta untuk merespon pemicu belajar. Mengapa tidak berpengaruh signifikan? Karena nilai F-nya 0,66 dan P-nya 0,42. Probabilitasnya 0,42. 0,42 itu jauh di atas 0,05, sehingga perbedaan perbedaan rata-rata dua kelompok itu tidak signifikan karena nilai P-nya lebih besar dari 0,05, yaitu P 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengajaran keterampilan literasi informasi itu tidak berpengaruh positif terhadap kesiapan peserta untuk merespon pemicu belajar. Nah, sekarang hipotesis yang keempat berbunyi pengajaran keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan belajar sepanjang hayat. Ini adalah keseluruhan variabel, gabungan dari variabel kesiapan belajar, variabel mengatasi hambatan-hambatan belajar, dan variabel kesiapan merespon pemicu belajar. Hasil menunjukkan bahwa pada tingkat keandalan 95%, pelatihan keterampilan literasi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan belajar sepanjang hayat dari pengguna perpustakaan publik di Iran. Mengapa? Karena nilai F-nya 2,32 dan nilai P-nya 0,13. Nah, kita menggunakan dasar pengambilan kesimpulan dengan P ya, atau dengan P itu singkatan dari probability atau probabilitas, atau juga kerap disebut sebagai alpha, atau juga sering disebut dengan signifikansi, dengan tingkat signifikansi. Karena nilai P adalah 0,13, lebih besar dari 0,05, sehingga perbedaan antara dua kelompok skor itu tidak signifikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pengajaran keterampilan literasi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan untuk belajar sepanjang hayat. Ini artinya bahwa pelatihan literasi informasi tidak signifikan meningkatkan keseluruhan dimensi variabel kesiapan belajar sepanjang hayat. This means that the information literacy training had not been able to improve overall lifelong learning readiness. Meskipun dua komponen dari kesiapan belajar sepanjang hayat dipengaruhi secara positif dipengaruhi oleh literasi informasi, yaitu kesiapan belajar mandiri dan kesiapan untuk
mengatasi hambatan-hambatan untuk berpartisipasi, tetapi kombinasi dari variabel-variabel tersebut, tetapi training literasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap variabel kesiapan belajar sepanjang hayat. Nah, sekarang hipotesis yang kelima, ini sebetulnya hipotesis yang mungkin pertimbangan peneliti ini sebagai hipotesis untuk melengkapi hipotesis yang lain. Hipotesis yang kelima berbunyi bahwa keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap literasi informasi itu sendiri. Ya. Jadi apakah dengan diberikan pelatihan, dengan diberikan workshop selama 7 minggu itu bisa meningkatkan kompetensi literasi informasi atau tidak? Hasil penelitian dengan menggunakan ujian COVA menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 maaf, pengajaran literasi informasi itu berpengaruh signifikan terhadap komponen literasi informasi itu sendiri dengan tingkat probabilitas 0,0001. Jadi karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001, sehingga skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berbeda secara signifikan. Dan karena karena min kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pengajaran literasi informasi itu berpengaruh positif terhadap kompetensi literasi informasi itu sendiri. Itulah hasil-hasil uji hipotesis terhadap 5 hipotesis yang diajukan oleh para peneliti. Dan dari tabel ke-6 kita bisa menemukan bahwa literasi informasi itu mengalami peningkatan pada skor-skor post-test. Pada skor pretest dan post-test ada peningkatan yang signifikan dari pretest 1,9 menjadi 3,7, kemudian dari pretest 1,9 menjadi 3,6 untuk masing-masing subvariabel ini. Setelah peneliti mendeskripsikan hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil temuan yang tadi menguji 5 hipotesis yang diajukan oleh peneliti, bagian berikutnya adalah discussion atau pembahasan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian discussion atau bagian pembahasan, pada intinya adalah peneliti menghubungkan hasil penelitian yang dia peroleh dengan literatur-literatur atau dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang lain. Ini sangat penting untuk melihat, untuk menempatkan hasil penelitian kita pada peta penelitian-penelitian pada topik yang sama, sehingga hasil penelitian kita secara akademik bisa berkontribusi terhadap hazanah keilmuan pada bidang yang sama. Jadi pada bagian pembahasan, peneliti mencoba untuk menempatkan hasil penelitian yang dia lakukan dengan peta, dengan hazanah penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya pada topik yang sama. Nah, tentu saja kita tidak akan membahas keseluruhan hasil penelitian ini, dan saya sudah menandai beberapa bagian yang penting untuk didiskusikan, bagaimana cara menempatkan, bagaimana mendiskusikan, bagaimana membahas hasil penelitian kita, kemudian ditempatkan pada peta hasil-hasil penelitian terdahulu pada topik yang sama. Saya sudah menandai di paragraf yang ini, it can be argued that there is a strong match between the literature and the result of the first hypothesis. Ini bisa dikatakan bahwa terdapat kesesuaian yang kuat antara literatur, antara penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil penelitian, khususnya hipotesis yang pertama, yang mengonfirmasikan bahwa pengajaran keterampilan-keterampilan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan belajar sepanjang hayat
para responden. Ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Zaher Sabet ya pada tahun 2014 yang membuktikan bahwa workshop literasi informasi berguna untuk mempromosikan kesiapan belajar mandiri para siswa. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Mozaffari yang melakukan kajian juga mengindikasikan bahwa ada korelasi antara pengajaran keterampilan literasi informasi dengan pengajaran dengan belajar mandiri sebagian siswa. Jadi sekali lagi peneliti sudah berhasil menempatkan hasil penelitiannya di antara penelitian-penelitian yang lain. Dalam konteks ini peneliti sebetulnya hanya berhasil mengonfirmasi, hanya berhasil menguji hipotesis yang dia lakukan, sehingga hipotesis itu semakin memperkuat teori tentang kegunaan dari pelatihan literasi informasi terhadap pengembangan kemampuan belajar mandiri responden. Kemudian rekan-rekan mahasiswa pada bagian berikutnya setelah discussion, peneliti juga perlu menyebutkan limitasi atau keterbatasan dari penelitian yang nanti akan kita bahas pada bagian yang lain. Bahwa dalam artikel-artikel ilmiah biasanya peneliti secara jujur akan menyebutkan keterbatasan hasil penelitiannya, baik dari aspek metode, dari aspek pemilihan sampel, dari aspek penggunaan instrumen, kemudian dari aspek penggunaan teori, dari aspek analisis data. Kemudian peneliti juga menyampaikan konklusi atau kesimpulan, ini juga bagian terpenting dari artikel. Lalu bagian berikutnya ada rekomendasi ya atau saran-saran. Kemudian pada artikel juga peneliti diminta untuk mendeklarasikan tentang konflik kepentingan, declaration on conflicting interest. Biasanya di sini peneliti harus menegaskan bahwa dia tidak memiliki konflik kepentingan terkait dengan penelitian yang dia lakukan. Kemudian peneliti juga perlu menyebutkan sumber pendanaan penelitiannya, apakah didanai oleh lembaga tertentu atau tidak didanai oleh lembaga tertentu. Kemudian yang terpenting adalah reference atau daftar pustaka, atau sebelumnya ada ORCID ID ya. Ini adalah identitas ORCID yang biasa dimiliki oleh para peneliti. Biasanya simbolnya identitasnya adalah ini nomornya ya. Ini adalah identitas ORCID peneliti. Demikian rekan-rekan para mahasiswa diskusi tentang penggunaan statistik untuk memahami dalam penelitian eksperimen. Jadi diskusi kita kali ini adalah bagaimana statistik digunakan dalam penelitian eksperimen, khususnya dalam bidang pendidikan. Demikian rekan-rekan mahasiswa, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.